Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu kekasih, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita semua. Kasih tahu kiri kanan saya bersukacita. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di surga, terima kasih banyak kami ada sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Semuanya kami akui oleh karena anugerah-Mu, perlindungan-Mu buat kami semua. Umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ada di hadirat-Mu,
Kami mengikuti ibadah online, kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus mengurapi kami. Oh, ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan sukacita yang daripada-Mu. Pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bahwa kami terus Roh Kudus di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu dan firman-Mu akan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu, kami siap masuk hadirat-Mu, kami siap memuji-muji nama-Mu yang berkuasa, ajaib dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang siap masuk hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Terima kasih banyak. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin saudara. Mari katakan sekali lagi. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, amin, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami tetap percaya Engkau Tuhan kami, Engkau kekuatan kami. Amin. Kami selalu mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan amin. Mari sekali lagi katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah beranjak daripada hidup kami. Oh, terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Haleluya. Bawa kami terus ya Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Bila ku buka mataku dan lihat wajahku, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan sekali lagi buat Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahku, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Bawa kami ya Tuhan untuk lebih mengenal Engkau lagi. Sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyakara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah keinginan kami untuk lebih mengenal Engkau lagi. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami bagimu ya Bapa. Thank you Jesus. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin Tuhan. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Kau. Ini kami Tuhan, umat-Mu, rindu mengenal-Mu lebih lagi. Oh, terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Saya ajak Bapak Ibu mari sembah Tuhan. Oh, rada masyandara labo, kami menyembah-Mu Yesus, di hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, ralabashandara labo. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, ralabashandara labasyakata karalaba. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertakhta di atas pujian umat-Mu. Ini kami ya Tuhan. Oh, ralabasyakata karalabaya ralabashandara laba. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau amat baik buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di hadirat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh, ralabasyakata kara. Buat kami lebih mengenal Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, kami lebih lagi di hadirat-Mu. Oh, ralabasyakata karalabayaral. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat kami di hadirat-Mu, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah, kami bersyukur, Roh-Mu mengurapi kami. Kau hadir ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami semua ada di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami rindu mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Tuntunan buat kami, ke hari-hari ke depan kami. Hidup untuk lebih lagi mengenal Engkau Yesus Tuhan. Melakukan kehendak pada zaman ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Urapi kami semua, kami tenang di hadirat-Mu, mendengar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah, kami berdoa.
Sama-sama Bapak Ibu kasih. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika kita sudah memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi kita. Dan mari Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing buat kita semua. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan saya percaya mengikuti ibadah online ini juga adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan dikatakan muridnya Tuhan Yesus. Amin. Nah mari kita baca di Mazmur. Nah Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa orang yang mengenal namanya, namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Wow, luar biasa. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kitab Mazmur daripada Daud. Daud berkata, ya, orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal namamu Tuhan, percaya kepadamu. Sebab tidak Tuhan tinggalkan orang yang mencari Tuhan, mencari Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, ada beberapa hal di sini yang saya rindu sharing kepada Bapak Ibu. Ternyata yang pertama, orang yang sudah mengenal Tuhan, dia harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan, aku tetap percaya. Orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa sama juga kita Bapak Ibu ya. Ketika kita mengenal seseorang, kita jadikan dia orang baik untuk kita. Dalam pergaulan kita, kita percaya bahwa dia adalah orang baik. Dan pasti kita akan terus menjalin hubungan dengan orang tersebut. Bahkan kita pengen untuk lebih mengenal orang itu. Amin. Tuhan Yesus Raja Daud berkata, orang yang mengenal nama Allah, orang yang mengenal Tuhan, percaya kepadamu. Ada berapa banyak yang percaya, yang sudah mengenal Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan yang kedua dikatakan bahwa tidak ditinggalkan orang yang mencari Engkau. Yang kedua, ketika dia percaya, dia terus mencari Tuhan. Amin. Tidak saja stop dipercaya, dia pengen lagi kenal. Makanya pengen cari tahu apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan buat kita, buat Bapak Ibu dan saya. Itu orang yang sudah mengenal Tuhan. Dia percaya, dia sungguh-sungguh percaya. Dan yang kedua, tidak sampai di situ. Dia terus mencari Tuhan. Dia terus mau mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Hosea pasal yang kedua. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh. Ayat yang ketiga, coba sore maaf. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Nah, dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Bapak Ibu, mari kita mau kitab Hosea katakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Tidak sampai kenal. Tidak sampai tahu, tapi berusaha untuk sungguh-sungguh saudara. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh dalam artinya kita terus mencari Tuhan. Pasti kita akan mengetahui, kita tahu apa yang Tuhan rindukan buat Bapak Ibu dan saya. Dan apa yang kita mau lakukan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita mau sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan banyak buat Bapak Ibu dan saya. Orang-orang yang percaya.
orang-orang yang sudah jadi murid Kristus, pasti dia rindu juga untuk berbagi kasih kepada orang yang lain tuh. Amin. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain, bagi sesama kita. Ada berapa banyak yang rindu untuk jadi berkat, untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita tentang Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur. Pasti kita akan melekat di situ. Kita akan melekat. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-ranting. Ketika kita ranting-ranting sebagai melekat dengan Tuhan. Ketika kita sudah kenal Tuhan. Ketika kita sudah cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenal Tuhan. Pasti saya percaya kita akan tinggal di dalam Tuhan. Melekat sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat ke-5. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat sama pohon. Mari Bapak Ibu terus melekat. Terus tinggal di dalam Tuhan. Terus cari Tuhan sungguh-sungguh. Terus kenal Tuhan. Tuhan pasti lebih rindu lagi. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Amin Bapak Ibu, mari tanda kita mengasihi Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin saudara. Sehingga ketika kita dalam satu tekanan masalah persoalan yang besar, apapun yang kita alami, kita mau tetap percaya. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Aku tidak mau berubah kasih setiaku kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sudah kenal Dia. Amin. Bapak Ibu dalam cerita di kitab Daniel tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Wah, ini luar biasa ketiga orang muda ini. Mereka berhadapan dengan suatu tantangan yang luar biasa untuk menyembah kepada patung Nebukadnezar, patung emas. Tiga anak muda ini. Tapi ketiga anak muda ini, dia katakan dia tidak mau. Apapun yang terjadi dia tidak akan mau. Walaupun nanti Bapak Ibu baca, kita lihat ya di kitab Daniel pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Itu contoh yang luar biasa. Bapak Ibu kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita sungguh cari tahu Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu. Dalam keadaan kondisi apapun. Tuhan pasti membela kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat contoh. Daniel pasal 5 ayat yang ke-17. Ini tentang 3 orang anak muda. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memakai anak-anak muda luar biasa. Nah, tentang Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diperhadapkan harus menyembah patung Nebukadnezar. Apa yang mereka katakan? Ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Wow. Ayat yang ke-18. Nah ini dia yang luar biasa. Tetapi seandainya tidak. Nah ini pernyataan ketiga anak muda ini katakan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa. Ini adalah orang-orang ketiga anak muda ini yang tahu persis, kenal siapa Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tahu benar. Makanya walaupun mereka diperhadapkan dengan banyak tawaran-tawaran, ya, bahkan mereka diuji di sini dalam perapian yang menyala-nyala, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca, tapi mereka tidak akan mau menyembah kepada patung itu. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi buat mereka, sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan apapun, wah diobrak-abrik sama Tuhan. Ya, Nebukadnezar katakan, ayo. Mereka mendapatkan balasan yang luar biasa. Ketiga anak muda ini
langsung diangkat sama Raja Nebukadnezar. Saudara, mari dalam keadaan apapun, ketika kita sudah kenal siapa Tuhan kita, pasti kita terus mencari kehendak-Nya. Dan kita mau tetap setia dengan Tuhan. Sehingga ada banyak orang sesama kita boleh melihat kesetiaan kita dengan Tuhan kita. Ada pembelaan Tuhan buat kita. Ada penyertaan Tuhan buat kita. Amin. Ada perlindungan Tuhan buat kita semua. Anak-anak, orang-orang yang setia dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap mau terus mengikuti kehendak Tuhan. Mau terus mengikuti rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, saat ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sertai kami, pimpin kami. Kami mau terus mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Mau lebih mengenal Engkau lagi. Mau tetap setia dengan-Mu ya Tuhan. Mau terus mencari Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami terus setia mengenal Engkau, mencari Engkau, Engkau akan membela kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajak kami, tolong kami. Untuk mungkin hari-hari ini kami sementara melakukan kehendak-Mu. Mari Tuhan, kami mohon pengurapan khusus untuk kami semua siang hari ini, saat ini yang mengangkat tangan bagi-Mu. Tuhan, mari urapi anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabasyaka, untuk punya kerinduan, untuk terus mencari Engkau, untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau berkata tidak ditinggalkan orang-orang yang mencari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaralabalabala. Oh ini anak-anak-Mu sementara mengangkat tangan bagi-Mu ya Bapa. Oh rala Bapa, ngurapan Tuhan turun bagi anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Sehingga kami dijaga, kami dilindungi, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru lagi Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan Ibu Hermin. Penyertaan Tuhan sempurna buat mereka, kekuatan, kesehatan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu, penyertaan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan
keluarga Ibu Molin dan keluarga. Penyertaan Tuhan juga sempurna buat mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan untuk hamba-hambamu ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hambamu di tempat ini. Kami mohon Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat kami semua. Dan pelayan-pelayan Tuhan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Masuk dalam penuaian di akhir zaman ini menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur juga Tuhan. Oh Ralabasya kata kami memberkati anak-anak kami generasi Yeremia Tuhan menyertai mereka. Biarlah mereka dalam kekudusan, kekuatan Tuhan mengalir buat mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan utus, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih banyak Bapak, terpuji namamu. Bapak di surga kami juga mau berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati berlimpah-limpah damai sejahtera sentosa bagi Indonesia. Juga Tuhan untuk pemerintahan kami Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran juga. Tuhan sertai, Tuhan pimpin hikmat Tuhan bagi hamba-hambamu ini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi persembahan kami yang kami akan berikan. Mungkin ucapan syukur, persembahan umum, persepuluhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang memberi. Karena Engkau berkata Tuhan, kalau kami memberi pasti juga Tuhan akan memberikan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik buat kami. Ini kami anak-anakmu, ini kami umatmu ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Bapa di surga terima kasih. Mari Bapak Ibu kita yang menyelesaikan ibadah online ini, mari kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan itu datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.